Tadi Prof sudah singgung sedikit mengenai fasilitas. Kalau kita ingat dulu ya Prof ya, harusnya sebelum adanya pemberian layanan, kita harus menyiapkan layanan yang maksimal dulu. Saat ini di Indonesia, apakah fasilitas kesehatan di setiap puskesmas atau rumah sakitnya sudah mencukupi, sudah memadai untuk bisa mendukung dari program pelayanan kesehatan gratis ini, Prof? Memang tentu kita harus bedakan antara fasilitas kesehatan yang ada di daerah terpencil dan daerah bukan terpencil. Saya sih memang mengakui di beberapa daerah yang sangat terpencil, fasilitasnya masih terbatas. Nanti kita akan secara bertahap melengkapi pemeriksaan kesehatan di fasilitas yang terpencil tersebut. Jadi mengenai program pemeriksaan gratis ini kita targetkan tidak 100% terpenuhi di tahun ini, 280. Tentu juga bertahap. Nanti akan kita lengkapi fasilitas puskesmas dengan laboratorium tambahan dan sebagainya yang memang kita sudah alokasikan dananya. Dan kita tetapkan target kalau sampai 60 juta aja di tahun 2025 ini udah cukup baik. Nanti saya bertahap sampai 2029 semua penduduk Indonesia akan terlayani baik di daerah terpencil maupun tidak di daerah terpencil. Baik, berarti salah satu solusi tadi yang akan diberikan oleh Kemenkes atau pemerintah adalah laboratorium seperti yang Prof sampaikan. Apalagi kira-kira yang akan diberikan oleh pemerintah untuk menunjang fasilitas kesehatan di tempat terpencil ini agar pelayanan kesehatan ini bisa maksimal, Prof? Jadi ada beberapa aspek. Selain aspek teknis medis juga aspek manajemen operasionalnya. Manajemen operasionalnya tentu misalnya fasilitas online yang bisa diakses di puskesmas, kita sudah melakukan kajian tentang itu dan nanti kita harapkan di puskesmas yang sangat terpencil tetap bisa akses dengan fasilitas online. Itu sudah kita rencanakan. Itu untuk manajemen operasionalnya. Sedangkan untuk teknis medisnya itu pemeriksaan laboratorium, screening, bahan habis pakai itu tetap kita supply dari pemerintah pusat atau dari APBD atau dari DAK non fisik. Baik, itu adalah fasilitas. Nah, sekarang ini untuk sosialisasi kepada masyarakat. Apakah sejauh ini dari Kemenkes, Prof, kita sudah benar-benar maksimal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang tadi, Prof, di daerah terpencil, apalagi mereka tidak punya handphone, atau mungkin nanti bisa langsung datang juga ke puskesmas tersebut. Tapi mungkin ada nih beberapa nanti yang di luar kendali atau perhatian kita, Prof. Gimana tuh biar maksimal mereka semua bisa menikmatinya, Prof? Nah, ini saya mau ucapkan terima kasih nih pada Komdigi sosialisasi juga. Sosialisasi kegiatan ini. Dan kita harapkan dengan Komdigi yang punya akses ke daerah-daerah terpencil untuk melakukan siaran ini, masyarakat tersebut juga tersosialisasi. Bukan saja online, bukan saja melalui televisi, tetapi penguatan informasi ke kepala daerah juga kita lakukan. Nanti setelah pelantikan kepala daerah baru, kita juga akan melakukan sosialisasi ini kepada kepala daerah baru, sehingga informasi ini bisa diterima masyarakat lewat daerahnya masing-masing. Baik, kita juga dengan senang hati Prof bisa membantu sesama kolaborasi antar kementerian ya Prof ya, untuk masyarakat bisa tahu program ini. Yang namanya diskon saja Prof, kalau diskon pasti banyak yang tertarik, apalagi ini gratis. Lonjakan dari pasien itu sudah dipastikan akan ada nanti Prof Dante. Apakah dari tenaga medisnya ini sudah siap semuanya Prof untuk semua puskesmas? Saya kemarin berkunjung ke salah satu puskesmas di luar Jakarta ya. Bahkan mereka tuh sampai menyediakan tempat khusus di luar area pelayanan rutinnya. Di luar area rutin mereka menyediakan pelayanan khusus untuk pemeriksaan gratis ini. Jadi memang selain masyarakat yang antusias, layanan kesehatan itu juga antusias untuk mempersiapkan ini secara mandiri di tempatnya masing-masing. Nah, lonjakan mungkin nggak terjadi. Ini justru akan menekan jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit. Kalau mereka kebetulan jatuh pada kondisi yang lebih parah. Jadi beban load di rumah sakit akan turun, akan dikompensasi dengan pemeriksaan di puskesmas yang mungkin sedikit lebih tinggi. Tapi kan ini dibagi menurut hari ulang tahunnya. Hari ulang tahunnya tetap tercover. Kita sudah melakukan beberapa kali simulasi. Satu itu. Kemudian yang kedua, bahwa kan di puskesmas itu ada layanan luar gedung. Layanan luar gedung itu ada petugasnya. Nah, sekarang layanan luar gedung itu diambil alih ke layanan dalam gedung. Kalau misalnya tadinya pemeriksaan gula darah dilakukan di Posyandu
lansia atau posga, posyandu keluarga. Nah sekarang dilakukan di puskesmas. Jadi sebenarnya petugasnya sama-sama aja itu juga, cuman dilakukan di dalam gedung puskesmas. Iya, berarti ini lonjakan padat di puskesmas itu nggak mungkin terjadi gitu ya Prof ya? Pasti akan ada naik, tapi kita bisa antisipasi mudah-mudahan. Doakan aja sinergisme antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus terjaga dengan baik. Karena nggak mungkin orang ulang tahunnya di satu hari yang sama juga semuanya Prof ya. Iya. Baik, Prof, untuk tahun 2025 ini tentu anggaran tuh sudah terbagi-bagi ya Prof ya, mengenai anggaran sudah terbagi-bagi untuk program A, B, C, dan D. Nah untuk program ini apakah anggarannya itu ada mengganggu dari program lain atau mungkin program lain ini kelebihan anggaran dibantu untuk pelayanan kesehatan gratis ini atau gimana Prof? Untuk program pemeriksaan gratis ini, kesehatan gratis ini sudah ada anggaran khusus. Cukup dari Quick Win. Pengadaan alat laboratorium di puskesmas kita menggunakan dana yang kita sebut sebagai dana impuls dan SOFI. Nah ini akan kita gunakan untuk melengkapi penyediaan alat-alat. Tapi BHMAP-nya itu nanti masuk ke anggaran dari Quick Win Bapak Presiden. Ditambah lagi dia akan non fisik dari daerah dan APBD dari daerah. Oke, berarti aman lah soal anggaran gitu ya Prof ya. Oke, kita kembali lagi ke kata netizen nih Prof. Tadi itu sudah bahas satu mengenai kalau lahirnya Januari gimana ada perpanjangan sampai April. Lalu yang menyampaikan bahwa di puskesmas itu layanannya apa aja sih yang gratis gitu, kayak kurang maksimal pengennya di rumah sakit. Nah, jadi yang bisa diberikan untuk layanan kesehatan gratis di puskesmas itu mencakup apa aja nih Prof? Jadi tergantung pada kelompok umurnya. Kalau anak-anak itu kelompok umurnya dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk kelainan bawaan, untuk kelainan yang menuju penyakit yang timbul pada saat dewasa. Sedangkan pada kelompok dewasa, yang 18 sampai dengan lansia, itu dilakukan pemeriksaan mental. Oh, yang anak-anak tadi tumbuh kembang masuk di dalamnya. Kemudian yang dewasa, pemeriksaan mental, pemeriksaan penyakit yang mungkin berisiko untuk timbul lebih awal seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan sebagainya. Kemudian untuk lansia adalah penyakit yang berkaitan dengan proses degeneratif atau proses penuaan seperti kanker, kemudian penyakit jantung, stroke dan sebagainya, serta demensia. Itu yang penting juga dievaluasi pada pemeriksaan lansia. Jadi memang dikategorikan jenis layanannya tergantung pada kelompok umurnya. Baik. Lalu kalau untuk tahun ini tadi ada kelompok-kelompok umurnya, apakah dari Kementerian Kesehatan punya target juga untuk di tahap awal ini kita menargetkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini harus lebih maksimal atau gimana Prof? Atau sama aja? Kita sebar pada beberapa tempat yang sudah siap. Nggak cuma di Jawa dan di Sumatera, tapi di Indonesia bagian timur juga kita prioritaskan juga untuk menyangkut seluruh kawasan di Indonesia. Walaupun memang terus terang belum bisa semuanya puskesmas melakukannya, tapi bertahap akan kita lakukan rata dari Sabang sampai Merauke. Oke, ada nggak Prof puskesmas yang benar-benar ingin ikut berkontribusi dalam program layanan kesehatan gratis ini, tapi mereka banyak banget kekurangan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatannya, terus tenaga medis dan juga obat-obatan. Lalu melaporkan pada Kementerian Kesehatan, lalu solusi yang kita berikan apa Prof? Jadi kita melakukan evaluasi nih, evaluasi studi kelayakan di puskesmas. Di satu dirjen yang kita tunjuk memang khusus mengevaluasi proses persiapan tersebut. Dan ini sudah kita petakan mana yang kurang, mana yang cukup, mana yang harus disupport bahan habis pakainya, mana yang harus disupport alat medis operasional yang besarnya, itu sudah kita petakan. Oke, berarti sudah diatur semua ya Prof ya, nggak ada yang tenaga kesehatannya, layanan obat dan fasilitasnya itu benar-benar kurang, nggak ada solusi, semua udah ada solusi, nggak ada. Sudah ada solusinya, tapi memang solusi itu kita harus penuhi secara bertahap. Di beberapa tempat puskesmas itu bukan tidak kita pungkiri masih ada yang tidak punya dokter. Nah itu gimana Prof? Nah itu nanti kita akan dilakukan evaluasi, yang tidak punya dokter itu tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan, tapi nanti model analisisnya dilakukan oleh di tempat yang ada dokternya. Evaluasinya mau setiap berapa lama dok? Nanti kalau dia habis diperiksa, nanti beberapa hari sesudahnya akan keluar hasil. Dan hasilnya itu akan dinotifikasi ke aplikasi. Oh sudah terkoneksi begitu ya Prof? Iya sudah terkoneksi begitu. Jadi dengan mengunduh aplikasi akan lebih mudah. Makanya saya mengimbau kepada masyarakat untuk cepat mengunduh aplikasi Satu Sehat supaya bisa
terverifikasi dan bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Kira-kira kalau misalnya dalam waktu 3 bulan programnya sukses begitu Prof, lancar semuanya. Apakah dalam pelayanan kesehatan ini ada gebrakan baru lagi yang sudah dirancang oleh pemerintah? Mungkin ada bocorannya sedikit Prof Dante. Jadi ada 3 quick win yang diamanatkan kepada Kementerian Kesehatan oleh Bapak Presiden.